Nafasnya menganga di leherku. Tangan hangatnya menyusup dari balik daster tipisku yang sudah setengah terbuka. Ranjang ini, yang dulu hanya saksi lelahku setelah menyapu rumah majikanku, kini menjadi tempat kami berdua saling melepaskan batas. Bu Sari, aku gak tahan lagi, bisiknya. Aku menggigit bibir, menahan suara, tapi desa itu tetap lolos, memecah sunyi malam yang hening. Tubuhku menggeliat di bawahnya, jari-jari panjangnya menyusuri setiap sisi tubuhku yang selama ini tak pernah tersentuh. Aku tahu ini salah, tapi malam sudah terlalu larut, dan aku terlalu lelah melawan. Saat ia memelukku lebih erat, aku sadar ini bukan pertama, dan jelas bukan yang terakhir. Karena sejak majikanku pergi dinas, anaknya tak pernah berhenti masuk ke kamarku, dan tak pernah keluar sampai subuh bikin aku kecanduan. Oh iya, sebelum melanjutkan kronologi cerita ini, jangan lupa subscribe channel ini dong, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik selanjutnya. Oke? Namaku Sari. Usiaku 34 tahun. Janda sejak 3 tahun lalu. Aku tinggal di rumah besar milik Ibu Ratna, majikanku yang dermawan. Tugasku sederhana, membersihkan rumah, memasak, dan memastikan semuanya rapi. Hari-hari aku menikmati kesendirian, meski terkadang rasa sepi itu datang seperti tamu tak diundang. Sampai akhirnya Rafka datang, putra semata wayang Ibu Ratna, baru pulang dari luar negeri, tampan, dingin, sulit ditebak. Saat pertama kali melihatnya, aku mengangguk sopan dan menunduk, tapi sorot matanya tak biasa, seolah sedang merabah tubuhku dalam dan diam. Aku mengabaikannya. Kupikir dia hanya sesekali mampir, lalu pergi. Tapi aku salah, karena saat Ibu Ratna harus pergi dinas keluar kota, aku tak pernah tahu bahwa pintu kamarku akan mulai terbuka tengah malam, dan tak pernah tertutup sampai fajar. Pagi itu, aku terbangun lebih pagi dari biasanya. Tubuhku masih terasa lemas, tak hanya karena lelah, tapi juga karena bayangan semalam terus menari di kepalaku. Wajah Rafka, tangannya, napasnya di leherku. Semua masih menempel jelas dalam ingatanku. Kupikir pagi ini, kami akan bersikap seperti tak terjadi apa-apa. Tapi saat aku keluar dari kamar dan menuju dapur, Rafka sudah duduk di meja makan. Ia menatapku sambil mengaduk kopi. Tanpa senyum, tanpa suara, aku berusaha menurunkan pandangan. Tapi jantungku seperti dipaksa berlari. Bu Sari, ucapnya. Ya mas, aku suka kopi buatan ibu. Tapi semalam, yang itu lebih enak dan nikmat. Aku terdiam. Jantungku nyaris berhenti berdetak. Rafka berdiri, melangkah pelan ke arahku, lalu berhenti hanya beberapa jengkal dari tubuhku. Kalau malam ini ibu ngunci kamar, aku bisa buka dari luar. Jadi jangan pernah dikunci ya. Ia menepuk pelan bahuku, lalu berjalan pergi ke lantai atas, seolah tak terjadi apa-apa. Aku berdiri terpaku di dapur. Air mataku nyaris jatuh, tapi entah kenapa, bukan karena marah, justru karena campuran rasa takut, bingung, dan Tuhan, maafkan aku diam-diam mulai ketagihan. Aku janda, sudah lama kesepian. Tapi ini anak majikanku. Dan yang lebih membuatku takut, aku tak yakin bisa menolak jika dia datang lagi malam ini. Dan seperti malam sebelumnya, pintu kamarku kembali diketuk, lalu terbuka. Dan kali ini, dia tak berbicara sama sekali. Tubuh kami saling menyatu dalam gelap. Sunyi, tapi panas. Tak ada lampu menyala. Hanya suara napas, desahan yang tertahan, dan degup jantung yang berdentum seirama. Di bawah pelukan pria muda itu, aku kehilangan logika, dan mulai kehilangan diriku sendiri. Sejak malam itu, aku tak lagi bisa tidur tenang. Setiap sore menjelang malam, jantungku mulai berdebar tak karuan. Bukan karena takut, lebih karena cemas. Apakah malam ini dia akan datang lagi? Dan jawabannya selalu iya.
Rafka datang seperti angin malam yang tahu celah terkecil untuk masuk. Ia tidak bicara, tidak memaksa, tapi kehadirannya mendesak. Tubuhku selalu gemetar ketika dia mendekat, tapi anehnya aku tak bisa mendorongnya pergi. Bahkan saat dia mulai membuka kancing bajuku satu persatu, aku hanya bisa menutup mata dan membiarkan semuanya terjadi lagi dan lagi. Pagi itu, Ibu Ratna menelepon dari luar kota. "Bu Sari, jaga rumah baik-baik ya. Rafka gak suka diurusin, tapi tolong tetap pastikan dia makan ya," katanya dengan suara lembut seperti biasa. Aku menelan ludah. "Iya Bu, rumah aman. Semua terkontrol dengan baik kok Bu." Hatiku menertawakan diriku sendiri. Rumah ini justru jadi tempat paling tak aman sekarang. Setidaknya untukku. Karena setiap malam, aku kehilangan kendali atas tubuhku sendiri. Sore harinya, aku menatap piring makan malam. Kupanggil Rafka berkali-kali dari bawah, tapi tak ada jawaban. Akhirnya, aku naik ke lantai 2 dan mengetuk pintu kamarnya. Tak lama, pintu itu terbuka sedikit. Ia hanya memakai handuk melilit pinggangnya. Dadanya basah dan beruap. Bau sabun maskulinnya menyeruak keluar bersama embusan udara hangat dari kamar mandi. "Kenapa manggil-manggil, Bu?" tanyanya, tapi matanya memperhatikanku dari kepala hingga kaki. Mau ngasih tahu, makan malam udah siap tuh di bawah. Rafka tidak menjawab. Dia hanya menatapku tajam, lalu perlahan menarikku masuk ke dalam kamarnya. Pintu tertutup. Mataku panik, tapi kaki ini tak melawan. "Mas Rafka, jangan di kamarnya Mas." Dia menyentuh pipiku, tapi tubuh ibu menggoda sekali dan aku terdiam, tak mampu menjawab, tak mampu lari. Malam itu aku tak tidur di kamarku. Aku tertinggal di ranjangnya, menyatu dalam peluh, selimut kusut, dan detak jantung yang masih belum stabil. Di luar, angin malam menerpa jendela, tapi yang lebih dingin adalah rasa takutku, karena aku tahu ini bukan lagi hanya soal nafsu sesaat, tapi sesuatu yang sudah terlalu jauh dan tak bisa lagi aku kendalikan. Pagi itu, aku bangun bukan dari kasurku sendiri. Tubuhku masih terbaring di ranjang Rafka. Selimut tebal menutupi sebagian tubuhku, sementara Rafka sudah berdiri di tepi jendela, menatap keluar sambil menyeruput kopi yang entah sejak kapan sudah ia buat. Dia bahkan tidak menoleh ketika aku duduk perlahan, mencoba menutupi diriku yang masih tanpa busana. "Aku suka kamu di kamarku, Bu Sari. Lebih tenang rasanya tidur," katanya santai, seolah semua ini hal biasa. Aku memalingkan wajah, menahan perasaan campur aduk di dadaku. "Mas, ini gak benar loh," bisikku. "Kita gak bisa terus kayak gini. Ibu Mas bisa curiga nanti." Rafka tertawa. "Tenang aja, Ibu gak bakal mikir aneh-aneh. Kamu itu pembantu yang paling dia percaya." Kata-katanya menusuk seperti sembilu. Kepercayaan? Lalu apa yang sedang kulakukan sekarang? Hari itu aku mencoba bersikap normal. Aku memberanikan diri menggembok kamarku saat malam menjelang. Tapi detak jam di dinding kamar justru makin memekakkan telinga. Pukul 10 malam, 11 malam, pukul 1 dini hari. Aku menahan napas di balik selimut, tapi malam itu Rafka tak datang. Justru itu yang membuatku makin gelisah. Keesokan paginya, saat aku sedang menyapu ruang tamu, Rafka muncul dari tangga. Ia hanya memakai kaos tipis dan celana pendek. Tanpa bicara, ia mengambil sapu dari tanganku dan memelukku dari belakang. "Mas, jangan sekarang Mas," bisikku. Tapi Rafka hanya tersenyum dan mengacup bahuku. "Ibu masih di luar kota. Rumah ini kosong. Kita bisa main kapan aja, Bu." Aku mendorong tubuhnya pelan. "Mas, aku minta jangan ganggu aku lagi." Ia menatapku. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat wajahnya menegang. "Kamu menyesal? Atau kamu cuma takut kamu mulai suka?"
Aku tak bisa menjawab. Tubuhku gemetar, lidahku keluh, karena bagian terdalam dari diriku tahu, aku tak sepenuhnya benci apa yang terjadi. Dan itulah yang paling kutakutkan. Malamnya aku mencoba menelepon sepupuku di kampung. Aku pengen pulang. Kayaknya kerja di sini udah nggak cocok buat aku. Kataku lirih. Tapi jawabannya membuatku terduduk lemas. Maaf, Sar. Rumah kita penuh sekarang. Lagi direnovasi juga. Nggak ada tempat kosong buat kamu tinggal di sini. Aku menatap langit-langit kamarku yang redup. Tak ada tempat untuk lari. Dan yang lebih parah, aku tak yakin aku masih ingin lari. Karena ketika pintu itu diketuk lagi tengah malam, aku tidak menguncinya. Aku hanya berbaring, menunggu. Dengan rasa bersalah dan rindu yang saling bertabrakan di dadaku. Pagi ini, mataku bengkak. Aku menangis semalaman, meski tubuhku masih bergetar karena kenikmatan yang tak bisa kudustai. Rafka tertidur di sampingku seperti biasa, tenang, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Tangannya menggenggam pinggangku seakan aku miliknya. Tapi pagi ini berbeda. Aku bangun lebih cepat. Kupandangi wajahnya 1 menit penuh sebelum akhirnya menarik selimut dan diam-diam keluar dari kamarnya. Di dapur, tanganku gemetar saat menyeduh teh. Aku menatap wajahku sendiri di cermin kecil yang tergantung di dekat rak piring. Mataku sembab, bibirku pucat. Aku harus pergi dari rumah ini, bisikku. Hari itu, setelah membereskan semua pekerjaan rumah, aku duduk di pojok dapur dan mengetik pesan untuk Ibu Ratna. Bu, mohon izin, saya merasa kurang sehat akhir-akhir ini. Bolehkah saya pulang kampung sebentar untuk istirahat? Jari-jariku gemetar saat menekan tombol kirim. Selang 1 jam, balasannya datang. Ya ampun Bu Sari, kalau butuh istirahat silakan ya. Tapi tolong, kabari minimal seminggu sebelumnya. Rumah belum ada yang bisa gantiin. Aku menghela napas panjang. Jadi belum bisa, setidaknya belum sekarang. Menjelang sore, aku sedang menyetrika pakaian saat Rafka datang dari belakang dan duduk di sampingku. Ia mengambil sepotong kaos yang sedang kusetrika dan memakainya di depan mataku, tanpa mengenakan apa-apa sebelumnya. Aku menunduk cepat, pura-pura sibuk. Bu Sari, kamu aneh akhir-akhir ini, katanya. Aku cuma lelah, Mas. Gak enak badan. Dia pun tertawa. Lelahnya di mana? Di hati atau di tubuh? Aku menatapnya sekilas. Dia tersenyum seolah tahu jawabannya, lalu dia meraih tangan kiriku dan meletakkannya di dadanya yang hangat. Kalau kamu mau pergi bilang, tapi jangan kabur diam-diam ya. Aku langsung menarik tanganku dan berdiri. Mas, tolong jangan ganggu aku lagi. Rafka berdiri juga. Wajahnya berubah. Bukan aku yang mulai semua ini, Bu. Kamu juga buka pintu itu sendiri malam-malam. Aku membeku. Lidahku keluh. Karena sebagian dari ucapannya benar. Malam itu aku tidur dengan pintu terkunci. Benar-benar kukunci dan kuletakkan meja di depan pintu. Tapi aku tak bisa tidur. Kupeluk bantal erat-erat. Air mata kembali membasahi pipi. Aku ingin lari. Tapi kemana? Aku ingin berhenti. Tapi kenapa hatiku malah menunggu-nunggu suara langkah kakinya? Dan saat fajar menyingsing, tak ada ketukan, tak ada langkah, tak ada suara. Tapi rasa sepi justru menyakitkan. Sudah 2 malam berturut-turut Rafka tak mengetuk pintuku. Aneh, harusnya aku lega. Harusnya aku bisa tidur tenang. Tapi yang kurasakan justru sebaliknya. Sepi yang menyesakan. Seakan tubuhku kehilangan sesuatu yang diam-diam sudah terbiasa hadir tiap malam. Aku membenci perasaan ini. Kenapa aku jadi menunggu dia? Pagi ini aku sengaja tak membuatkan sarapan. Aku ingin tahu, apakah Rafka akan mencariku, tapi dia tetap tak muncul. Bahkan hingga sore, tak ada suara dari lantai atas. Rasa khawatirku mulai muncul. Jangan-jangan, sore itu, ku dengar suara pintu depan terbuka. Aku bergegas dari dapur,
Dan Rafka muncul di ambang pintu dengan jaket kulit dan wajah lelah. Matanya sembab, rambutnya berantakan. "Mas dari mana saja?" tanyaku. Dia menatapku lama, kemudian berkata lirih, "Aku nginep di luar, biar kamu bisa tidur tenang." Aku tercekat. "Kenapa begitu, Mas?" Dia menjawab, "Karena aku sadar kamu sebenarnya takut. Bukan karena aku, tapi karena kamu juga jatuh dalam ini, dan kamu gak mau aku ikan." Aku pun terdiam. Dia melangkah pelan ke arahku, tapi kali ini tidak menyentuh, hanya berdiri di dekatku. "Kamu pikir aku ini cowok seenaknya, yang cuma butuh tubuhmu?" "Nggak seperti itu, Bu Sari. Bukan itu. Aku butuh kamu. Bukan cuma diranjang saja." Aku terdiam. Nafasku tercekat. "Mas, jangan bilang begitu. Aku ini cuma pembantu. Janda. Kamu masih muda. Aku nggak peduli." Malam itu aku mengurung diri di kamar. Aku ingin pergi. Tapi kenapa hatiku tidak bisa? Kenapa aku merasa bukan cuma tubuhku yang disentuhnya, tapi sesuatu yang lebih dalam lagi? Kalau ini cinta, maka ini cinta yang salah. Keesokan harinya, aku mendapati sepucuk surat terselip di bawah pintu kamarku. Tulisan tangan Rafka. Isinya singkat. "Kalau kamu mau pergi, aku gak akan tahan. Tapi sebelum itu, maukah kamu izinkan aku bicara sekali saja di tempat di mana kita beradu kenikmatan?" Tanganku gemetar memegang kertas itu, karena untuk pertama kalinya, aku sadar bukan cuma aku yang terjebak di sini. Sepanjang hari, aku hanya menyibukkan diri dengan pekerjaan rumah, mencuci, menyetrika. Tapi setiap kali aku lewat di depan kamarnya, aku bisa merasakan dia di balik pintu diam, menunggu. Sore itu, setelah memberanikan diri, aku meletakkan secarik kertas kecil di atas meja makan. "Baik, kita bicara malam ini, di taman belakang aja. Udara malam cukup dingin. Di bawah pohon mangga yang sudah lama tak berbuah, aku duduk di bangku besi tua, memeluk jaket tipis yang kupakai. Lampu taman temaram, cukup untuk melihat wajah satu sama lain, tapi cukup redup untuk menyembunyikan air mata." Rafka datang 5 menit kemudian. Tak ada senyum, tak ada gerakan mendekat terlalu jauh. Kami duduk berjeda satu bangku. "Terima kasih udah mau dengerin aku," katanya. Aku mengangguk. "Tak bicara. Aku gak pernah ngerti perempuan, Bu. Ibuku selalu sibuk kerja. Ayahku pergi waktu aku kecil. Perempuan pertama yang aku percaya selingkuh waktu aku kuliah di luar negeri." Ia menunduk. Jemarinya saling menggenggam, gugup. "Aku pulang ke rumah ini dengan kosong, dan waktu lihat kamu tenang, hangat. Aku tahu kamu bukan perempuan muda yang lincah, tapi kamu seperti rumah, dan itu yang aku cari." Aku menahan napas. Maaf kalau selama ini aku kasar. Aku nggak tahu cara mendekat selain dengan tubuh. Itu satu-satunya cara aku merasa diterima. Aku menatapnya perlahan. Dan untuk pertama kalinya, aku tak melihat lelaki yang mendesakku tiap malam. Yang kulihat justru anak muda yang hilang arah, yang tak pernah belajar mencintai dengan cara yang sehat. Dan anehnya, aku merasa seperti sedang melihat diriku sendiri bertahun-tahun lalu setelah ditinggal suami. "Mas Rafka," kataku, "apa yang terjadi di antara kita bukan sesuatu yang wajar. Aku juga bingung. Aku takut, tapi aku juga tidak bisa pura-pura tidak merasa apa-apa." Ia mengangkat wajahnya. "Jadi, kamu juga ngerasa?" Aku tersenyum tipis. Aku merasa, tapi aku juga tahu kita nggak bisa terus begini. Ada batas. Dan kamu harus belajar menyayangi perempuan, bukan hanya lewat sentuhan malam. Dia mengangguk. Matanya mulai basah. Malam itu, kami bicara lama. Tentang rasa sepi, tentang luka, tentang batas, tentang bagaimana tubuh bisa menyatu. Tapi hati belum tentu mengerti. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak majikanku pergi dinas,
Rafka tidak masuk ke kamarku. Dia kembali ke ruangnya sendiri, meninggalkan sunyi yang tak lagi terasa mengancam. Tapi aku tahu, ini belum selesai. Karena setelah tubuh kami menyatu begitu lama, sekarang hati kami mulai menyusul. Dan itu jauh lebih rumit. Sudah 3 hari sejak aku dan Rafka duduk berdua di taman malam itu. Dan selama 3 hari itu pula, tak sekalipun ia mengetuk pintuku di malam hari. Tak ada pelukan mendadak di dapur, tak ada sentuhan mencuri saat aku melipat handuk. Bahkan sorot matanya mulai berbeda. Tak lagi menuntut, tak lagi haus, justru seperti seseorang yang sedang menahan perasaan terlalu dalam. Tapi anehnya, diamnya itu justru membuat pikiranku semakin tak tenang. Aku merindukannya, batinku lirih. Dan rasa itu lebih menakutkan dibandingkan saat dulu dia datang tanpa izin. Sore itu, aku sedang menyiram bunga saat suara notifikasi ponselku berbunyi. Pesan dari Ibu Ratna. Bu Sari, kabarin ya. Aku insya Allah pulang besok sore. Rumah aman kan? Tanganku lemas. Sudah waktunya. Waktu yang selama ini kutunggu, sekaligus waktu yang diam-diam ingin kutunda. Aku memandangi jendela kamar Rafka di lantai 2. Tirainya tertutup, tapi aku bisa merasakan dia sedang berdiri di baliknya. Malam itu, aku membuat makan malam lebih awal. Kupersiapkan sup favorit Ibu Ratna dan beberapa lauk kesukaan Rafka. Seperti malam-malam sebelumnya, aku makan sendiri di dapur. Tapi tiba-tiba, suara langkah pelan menghampiri. Rafka muncul, mengenakan kaos gelap dan celana training. Rambutnya berantakan, matanya sayu. Ia duduk di seberang meja. Lama tak bicara, akhirnya dia membuka suara. Besok ibu pulang. Aku hanya mengangguk. Kita balik ke kehidupan normal ya. Lanjutnya, pelan. Aku menatapnya. Mungkin memang harus begitu. Rafka mengangguk. Tapi aku bisa lihat jemarinya mengepal di bawah meja. Wajahnya menegang, seperti sedang menahan sesuatu yang hendak meledak. Lalu tiba-tiba, ia berdiri, menghampiriku, menunduk, dan tanpa bicara, memelukku dari belakang. Pelan, hangat, tapi penuh tekanan. Kalau kita nggak bisa lanjut, boleh aku peluk ibu malam ini untuk terakhir kalinya? Aku menutup mata, air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Karena pelukan itu bukan lagi pelukan anak majikan pada pembantu. Bukan juga pelukan nafsu seperti malam-malam yang lalu. Tapi pelukan orang yang sama-sama hancur dan tahu mereka tak bisa memiliki satu sama lain sepenuhnya. Malam itu kami tidak bermain di ranjang. Kami hanya berbaring bersebelahan, diam dalam gelap. Tangannya menggenggamku erat. Dan aku tahu, besok pagi semuanya akan berubah. Fajar menyingsing, dan sebelum aku bangun, Rafka sudah tak ada di sampingku. Hanya selimut yang tertata rapi dan aroma sabunnya yang masih tersisa. Aku menatap langit-langit kamar, lalu berbisik sendiri. Apakah ini akhir atau awal dari luka yang lebih dalam? Pukul 3 sore, suara klakson mobil terdengar di halaman depan. Aku buru-buru melepas celemek, menyambut Ibu Ratna yang turun dari mobil dengan senyum cerah. Wah, Bu Sari, rumah tetap rapi ya. Aku kangen rumah ini, ucapnya sambil memelukku singkat. Selamat datang, Bu. Saya juga senang Ibu pulang dengan sehat, jawabku ramah, menyembunyikan gugup yang tiba-tiba naik ke dada. Mataku refleks melirik ke arah jendela lantai 2. Tirai kamar Rafka tetap tertutup. Sore itu, suasana rumah kembali seperti semula. Ibu Ratna bicara panjang lebar soal acara dinasnya, oleh-oleh, dan berbagai rencana minggu depan. Aku mengangguk-angguk sambil menyiapkan teh dan camilan. Tapi pikiranku terus melayang. Saat makan malam, Rafka turun. Ia menyapa ibunya singkat, duduk di meja makan seperti biasa. Seolah tak pernah ada malam-malam panjang, penuh desah dan peluh di antara kami. Tapi saat kami tak sengaja saling menatap, ada yang tetap mengalir, isyarat yang tak bisa kami padamkan. Ibu Ratna tampaknya tak curiga sedikit pun.
Tapi manusia tak selamanya bisa menyembunyikan rahasia. Dan malam itu, sebuah insiden kecil hampir membongkar semuanya. Aku sedang membereskan tempat tidur saat Ibu Ratna memanggil dari kamarnya. "Bu Sari, bisa bantu ambilin buku catatan kecil Ibu di kamar Rafka? Kayaknya tertinggal di meja belajarnya." Darahku langsung berdesir. Di kamar Mas Rafka, Bu?" Tanyaku, mencoba terdengar santai. "Iya, dia lagi mandi kan? Buru sebelum dia masuk kamar lagi. Biasanya dia nggak suka kalau barangnya disentuh." Aku menelan ludah. Langkah kakiku terasa berat menuju lantai 2. Kamar Rafka. Tempat yang dulu hanya jadi ruang majikan, tapi kini menyimpan begitu banyak jejak tubuhku. Ku ketuk pelan, tak ada jawaban. Ku dengar suara air dari dalam kamar mandi. Dengan cepat, ku buka pintunya. Kamar sepi, rapi, tapi detak jantungku berpacu kencang di atas meja. Buku catatan kecil Ibu memang ada, tapi di sampingnya tergeletak selembar foto cetak Polaroid. Foto itu, aku dan Rafka berpelukan. Di ranjangnya, tanpa busana, wajah kami setengah tertutup selimut, tapi jelas. Tanganku langsung gemetar. Ku pungut cepat-cepat foto itu dan menyelipkannya ke balik celemekku. Baru ku tahu sekarang, Rafka menyimpan kami. Bukti, kenangan, bahaya. Aku berlari turun dengan napas tak karuan. Memberikan buku catatan pada Ibu Ratna dengan senyum yang dipaksakan. "Terima kasih Bu Susi, Bu Sari," katanya ringan, tanpa tahu betapa dunia kami nyaris runtuh barusan. Malam itu, aku tak tidur. Ku tatap foto di tanganku berulang kali, hingga air mata jatuh satu demi satu. "Kenapa kau simpan ini, Rafka? Kau ingin dikenang? Atau ingin menghancurkan semuanya?" Malam itu, aku berdiri di depan pintu kamar Rafka. Genggaman tanganku erat. Foto itu masih kuselipkan di balik celemek. Hatiku kacau. Aku tak tahu apa niatnya menyimpan bukti yang bisa menghancurkan hidupku. Kupukul pintu pelan. Tak lama, pintu terbuka. Rafka muncul dengan rambut setengah basah dan kaos longgar. "Bu Sari?" tanyanya heran. Tanpa banyak bicara, aku langsung menunjukkan foto itu. Tanganku gemetar. "Apa maksudmu simpan ini?" bisikku pelan, tajam. "Kenapa kamu cetak ini, Rafka? Kamu mau apa?" Ia menatapku. Wajahnya tak kaget. Seolah sudah tahu ini akan terjadi. Aku cuma pengen punya sesuatu untuk dikenang, untuk bukti bahwa semua ini nyata. Kamu dan aku bukan mimpi. Kalau ibumu lihat ini gimana? Kamu tahu hidupku bisa hancur, Rafka. Nama baikku semuanya. Dia menunduk. Aku minta maaf. Aku gak pernah berniat nyakitin kamu. Aku terdiam. Dadaku sesak. Mataku basah. "Bu, aku sayang kamu," bisiknya. Pelan sekali. Tapi aku tak bisa membalas ucapan itu. Karena detik itu juga, kami mendengar suara langkah kaki dari arah tangga. Kami saling tatap, panik. Aku cepat menyembunyikan foto itu ke balik saku dan bergegas keluar kamar, berpura-pura membawa pakaian kotor. Dari ujung lorong, Ibu Ratna berdiri sambil menatap kami berdua. Wajahnya datar, matanya menyipit sedikit. "Ada apa, Bu Sari? Sudah malam, kamu masih di atas?" Aku menelan ludah. "Maaf Bu, tadi Mas Rafka minta tolong ambilin handuk di rak cucian." Dia mengangguk pelan, tapi tatapannya tajam. Aku menunduk dalam dan segera turun, sebelum kecurigaan tumbuh menjadi kenyataan. Pagi harinya, aku tak menunggu lama. Kutulis surat singkat untuk Ibu Ratna. "Terima kasih atas semua kebaikan Ibu selama ini. Tapi saya mohon izin berhenti. Ada urusan keluarga mendesak di kampung. Saya tidak bisa kembali." Kusisipkan surat itu di bawah pintu kamarnya. Ku kemasi pakaian. Foto itu kubakar di dapur sampai tak bersisa. Dan saat matahari belum tinggi, aku pergi. Tanpa pamit, tanpa menoleh. Di dalam angkot menuju terminal, aku menangis diam-diam. Bukan karena menyesal, tapi karena tahu, kali ini aku benar-benar memilih. Aku memilih pulang. Aku memilih meninggalkan tubuh yang pernah merasa dibutuhkan.
Aku memilih menyelamatkan hatiku, meski dengan cara paling menyakitkan. Dan mungkin di balik semua rasa itu, aku akhirnya sadar, cinta yang tumbuh dari luka tak selalu harus dimiliki. Kadang cukup dipulihkan, lalu dilepaskan. Sudah seminggu aku kembali ke kampung. Aku tinggal di rumah kecil, peninggalan orang tuaku yang lama tak kutempati. Suasananya sepi, tenang, dan jauh dari suara langkah kaki malam yang dulu begitu kukenal. Tak ada ranjang empu, Kim. Tak ada aroma kopi dari pria muda. Tak ada desahan. Tak ada pelukan. Tapi entah kenapa, justru kesunyian ini yang mulai menyiksaku perlahan. Setiap pagi, aku menyapu halaman yang sepi. Setiap malam, aku tidur sambil menatap langit-langit usang dengan rasa kosong di dada. Aku berharap waktu bisa benar-benar menghapus bayangannya, tapi semakin aku menjauh, justru wajahnya semakin melekat. Rafka, namanya terus bergema di kepalaku. Pagi itu, saat aku kembali dari pasar, aku menemukan sepucuk amplop di sela pintu. Tak ada nama pengirim, tapi saat ku buka, jantungku seperti berhenti berdetak. Isinya, "Bu Sari, aku harap ibu bahagia di sana. Tapi jika suatu hari ibu memaafkan, aku masih di rumah ini dengan hati yang belum bisa lupa." Dan yang membuatku lebih terkejut, terselip selembar tiket bus ke kota tempatku bekerja dulu. Dengan tanggal keberangkatan, besok pagi. Tanganku gemetar. Ia mencariku. Ia tahu aku di sini. Ia tahu aku mencoba lari. Tapi lebih dari itu, ia tahu aku belum benar-benar selesai dengannya. Malamnya aku duduk di beranda, memandangi langit malam yang dipenuhi bintang. Angin dingin menusuk, tapi hatiku justru terasa hangat oleh kenangan yang mulai kulihat sebagai kenyataan. Rafka memang datang dalam bentuk yang salah. Tapi perasaan yang tumbuh di antara kami bukan palsu. Pukul 5 pagi, aku berdiri di depan terminal. Tiket itu kugenggam erat. Bisnya sudah siap, tapi kakiku berat melangkah. Aku takut jika kembali semua luka itu terbuka lagi. Tapi jika tidak, aku akan terus hidup dalam bayangan. Dan akhirnya, aku bertanya pada diriku sendiri, lebih baik terluka karena mencoba, atau hampa karena selamanya memilih menjauh. Bis melaju pelan meninggalkan terminal. Aku duduk di kursi dekat jendela, menatap sawah dan pepohonan yang terlewat satu demi satu. Di pangkuanku, tas kecil berisi beberapa helai pakaian, sebuah buku catatan tua, dan hati yang tak lagi bisa bohong. Aku kembali, bukan karena lemah, bukan karena kalah, tapi karena aku ingin mengakhiri semuanya dengan cara yang benar, entah itu berpisah atau bertahan, tapi bukan dengan lari. Matahari hampir tenggelam ketika aku sampai di ujung gang rumah besar itu. Aku berdiri lama di depan pagar. Rumahnya masih seperti dulu, rapi, tenang, penuh wibawa. Tapi entah mengapa, kini terasa lebih sunyi. Kudorong pagar perlahan, tak terkunci. Langkahku ringan, tapi jantungku berdetak keras. Dan di teras depan, seperti sudah tahu aku akan datang, Rafka duduk sendiri, menatap lurus ke arahku. Matanya langsung menangkap sosokku. Ia berdiri pelan, tak berkata apapun. Langit jingga memantulkan siluet tubuhnya. Lelaki yang dulu hanya kubenci, lalu kutakuti, lalu dalam diam kucintai. Kami berdiri, hanya berjarak beberapa langkah. Hening. Angin sore berembus pelan di antara kami. "Aku kira kamu gak akan datang," katanya akhirnya, suaranya pelan. "Aku juga kira begitu," jawabku. Jujur, ia tersenyum tipis, tapi matanya berkaca-kaca. Aku tahu aku pernah salah, tapi sejak kamu pergi, rumah ini kosong, beneran kosong. Aku menghela napas. Rafka, mungkin kita bukan kisah yang normal, tapi rasa yang tumbuh juga bukan sesuatu yang bisa kuanggap salah sepenuhnya. Ia menunduk. "Kalau kamu mau pergi lagi, aku gak akan tahan. Tapi kalau kamu mau tinggal, bukan sebagai pembantu, bukan juga sebagai pelarian,
Tapi sebagai yang kamu pilih sendiri, maka aku akan jaga kamu dengan cara yang benar. Aku menatapnya dalam, dan dalam sunyi yang panjang itu, aku akhirnya melangkah maju. Memeluknya, bukan karena rindu semata, tapi karena kali ini, aku memilih dengan sadar. Hari-hari selanjutnya tak lagi penuh rahasia. Kami bicara banyak, menertawakan luka-luka lama, menangisi rasa yang pernah salah arah. Tapi kami tumbuh, karena cinta yang dewasa bukan yang selalu mulus, tapi yang memilih bertahan dengan sadar. Bukan karena terpaksa. Akhir cerita ini bukan tentang janda dan pria muda, tapi tentang dua hati yang saling menyembuhkan. Meski datang dari luka yang dalam. Dan akhirnya, kuucapkan pada diriku sendiri, aku tak lagi hanya pelayan di rumah ini, tapi juga penjaga hatinya. Dan ia pun telah menjagaku.